sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Ngobrol Virtual. Dan seperti biasanya ya kita selalu hadir tentunya untuk memberikan informasi menarik ya kepada Tribuners di rumah. Dan kali ini tentunya spesial sekali karena tema ngopi kita adalah BBM berkualitas untuk udara lebih bersih dan sehat. Nah Tribuners, telah hadir di studio kedua narasumber kita pada sore hari ini. Kita akan mengupas tuntas ya, kita akan mengulik-ngulik bagaimana sih sebenarnya BBM yang berkualitas dan bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan ya atau kondisi udara di Sulawesi Selatan khususnya di tempat kita sekarang di Kota Makassar. Nah, tentunya karena kita mengingat sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya Tribuners ya. Kedua narasumber saya yang hadir pada sore hari ini tentunya juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Kita tentunya aman semuanya ya, tidak ada yang terjangkit atau apa, semuanya aman. Kita juga sudah tes antigen ya. Jadi kita ngobrol di sini, ketemu secara langsung bertatap muka dalam kondisi masing-masing yang memang benar-benar sudah dipastikan aman. Baik, Tribuners, saya sapa dulu kedua narasumber saya yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Regional Sulawesi, Bapak Taufik Kurniawan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Sukma dan juga Tribuners sekalian? Semoga sehat selalu ya, viewers semuanya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, tadi dari awal sudah disampaikan kita semua sehat pastinya. Sehat, semangat pastinya. Rapid test semua. Betul, meskipun dalam kita masih kayak dalam situasi seperti sekarang ya. Pandemi masih tinggi, tapi semoga semuanya sehat. Yang kedua yang tak kalah kece ada Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Al-Amin. Halo, apa kabar? Baik. Saya biasanya nonton di YouTube langsung, sekarang bisa ketemu. Satu kebanggaan bisa lebih bangga saya sepertinya bisa ngobrol langsung dengan. Karena biasanya hanya nonton di handphone, dah? Di handphone. Sekarang sudah bisa langsung tatap muka. Wah, ini luar biasa. Saya bersyukurlah sama Tuhan ini bisa ketemu langsung. Duh, tersanjung saya Tribuners. Baik, ya tentunya karena kita dalam situasi pandemi COVID-19 Tribuners ya, dan selain itu juga ternyata fokus kita bukan hanya itu ya, bukan hanya karena hidup akan tetap berjalan dan kita juga harus tahu bahwasanya bukan hanya menjaga jarak, bukan hanya memakai masker yang penting, tapi bagaimana kita juga harus berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Dan di sini juga nantinya ini saya akrabnya sapanya siapa nih? Amin atau Muhammad? Amin aja. Jadi Mas Amin aja atau ya. Kak Amin? Kak Amin. Kalau Mas kan Mas Taufik. Kelihatan ya. Biar beda ya Tribuners. Baik. Jadi langsung saja mungkin ya Tribuners yang mungkin sudah sangat penasaran ya, kenapa sih penting sekali untuk kita menyampaikan kepada kalian semua terkait ini BBM berkualitas untuk udara lebih bersih dan juga sehat. Sekarang mungkin kita dengarkan langsung dari Kak Amin nih, seperti apa sih sebenarnya kondisi lingkungan udara yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar. Silakan. Kita awali dari, saya menggunakan indeks kondisi udara yang selalu diupdate oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah, dari hari ke hari memang kita mengalami sebuah perubahan, tapi memang kalau bicara standarnya kita masih berada di situasi yang masih dibilang standarnya kondusif gitu, masih baik ya. Tapi saya kira kalau dilihat trennya ya, kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, bahkan dari hari ke hari, memang perubahan kualitas udara kita semakin hari semakin menurun. Nah, ini yang saya kira juga perlu untuk mendapat perhatian serius dari kita semua, dari para Tribuners gitu ya, untuk bisa berkontribusi paling tidak terhadap kondisi lingkungan hidup terutama bagi udara kita. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa, dan kita akan mengalami kesulitan hidup ketika berada di situasi atau di kota atau di dalam daerah yang kondisi udaranya buruk gitu ya. Artinya, dan jujur saja ternyata kita juga cukup
atau ikut berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara di tempat kita. Nah, oleh karena itu saya kira memang penting untuk mulai difikirkan dan penting mulai untuk mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih keren gitu. Jadi kalau tidak ramah lingkungan tidak keren, itu mungkin istilah yang paling kekinian yang bisa saya sampaikan, bahwa situasi memang di kondisi lingkungan hidup kita yang makin hari makin menurun, indeks kualitas udara kita yang setiap hari selalu mengalami penurunan, itu menunjukkan bahwa sepertinya kita harus melakukan sesuatu untuk merubah gaya hidup kita. Dan mudah-mudahan, makanya saya bersyukur sekali bisa diundang oleh Tribun ya, untuk ngobrol, dan juga dengan teman-teman Pertamina untuk ngobrol bagaimana mengajak para generasi muda atau generasi kita saat ini untuk mulai berpikir bagaimana kehidupan kita yang lebih baik nanti di masa yang akan datang. Karena kalau bukan kita yang mewariskan dunia ini atau bumi ini menjadi lebih baik, ya siapa lagi? Gitu. Jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan, atau Tribuner yang berbahagia gitu ya, ayolah kita mulai berpikir atau mulai merubah sikap dan gaya hidup kita, supaya kita bisa paling tidak di masa yang akan datang kita bisa hidup di situasi kondisi yang baik, ataupun kita bisa mewariskan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi generasi kita yang akan datang. Itu sih sebenarnya kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. Jadi tadi sebenarnya kalau disampaikan kondisinya memang masih sebenarnya kondusif, tapi jadi masih bagus, tapi kalau kita pakai standar rata-rata atau pakai standar KLHK itu kita masih baik gitu ya. Karena tapi kalau lihat indeksnya atau melihat trennya itu selalu menurun. Jadi artinya dulu baik sekali, tapi kita sekarang mengalami dari tahun ke tahun mengalami fase penurunan, mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat, yang perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan salah satu penyebabnya itu dari mana gitu ya. Dari apa sebenarnya penyebab sampai kondisi udara kita itu semakin hari semakin menurun. Ya, tapi sekali lagi bukan bermaksud mau bilang juga kita masih baik. Jadi enggak usah kita fine-fine aja. Itu cara berpikir yang menurut saya enggak cocok gitu. Tidak keren. Enggak asik gitu ya. Jadi harus kalau kita anak muda Indonesia ya harusnya kita sudah bisa memitigasi agar paling tidak kalau kondisi lingkungan udara kita sekarang ini dalam kondisi yang memprihatinkan, kita harus merubahnya di masa yang akan datang gitu loh. Nah itu kondisinya. Nah, salah satu alasan kenapa sampai kondisi udara kita masih terbilang terjaga itu sebenarnya karena di sekitar kita ini masih ada vegetasi hutan. Nah, bayangkan saja kalau vegetasi hutan kita menurun dan gaya hidup kita tidak ramah lingkungan. Konsumsi misalnya konsumsi BBM kita buruk gitu. Nah, itu pasti akan beresiko terhadap kualitas dan perubahan lingkungan hidup dan udara kita di masa yang akan datang. Nah, tapi sebaliknya juga, kalau gaya hidup kita makin hari makin ambruk, makin buruk gitu, hutan kita biasa-biasa saja, seperti sekarang, ya tetap juga pasti juga akan makin buruk gitu. Makanya baiknya situasi kita yang sekarang dijaga, kondisi lingkungan hidup kita yang vegetasi hutan kita dijaga, tetapi gaya hidup kita juga ditekan, diubah supaya indeks udara kita makin baik gitu. Semakin baik, tidak lagi seperti yang sekarang yang bisa mengarah ke buruk gitu kondisinya. Baik, Tribuners, sebenarnya tadi kalau disampaikan ya jelas sekali bahwasanya kalau kita melihat situasinya sekarang ya mungkin masih kondusif, tapi kan ini juga akan terus berlanjut ya. Dan ketika lifestyle kita tidak diubah, tentunya dampaknya juga akan parah. Jadi bukan hanya kita, mungkin sekarang ya cuek aja lah ya, karena bukan kita yang merasakan, tapi kan nanti kedepannya anak cucu, Cela. Kita ini kayak memikirkan masa depan ya, anak cucu kita. Anak muda itu harus mulai berpikir masa depan. Itu dia, betul. Jadi bahwa tadi dijelaskan memang butuh perubahan. Kita butuh move on sih.
jangan sama masa lalu terus gitu Iya. ya. Kita harus move on, kita harus maju ke Jangan- depan. Jangan biar merasa terbelakang terus, gitu. Ha-ha. Jangan merasa oh kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak cukup. Nah itu cara berpikir yang menurut saya perlu diubah gitu loh. Nah kenapa? Karena kalau dengan begitu maka kita sedang mewariskan dan menginvestasikan bumi ini yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Makanya gaya hidup kita sebenarnya itu investasi di masa yang akan datang, agar apakah kita ingin hidup yang lebih sehat atau malah hidup yang lebih kotor. Nah itu nanti penting sekali untuk menilai, melihat bagaimana tren ya. Jadi memang karena gaya hidup itu mempengaruhi lingkungan ke depannya. Makanya sekali lagi menjadi sangat penting untuk kita mulai merubah pola hidup kita, merubah gaya konsumsi kita, gaya hidup kita ya, terutama soal mengkonsumsi sesuatu yang beresiko terhadap udara dan lingkungan hidup kita. Iya ya gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus mulai dari sekarang ya. Jangan Atau perlu saya jelaskan sekarang kenapa gaya hidup apa yang perlu Boleh, langsung saja mungkin disampaikan kepada Tribunar. Sebenarnya kita Nanti- atau Makassar sendiri, Sulawesi Selatan butuh gaya hidup yang seperti apa untuk berkontribusi membantu lingkungan? Satu, Ya. kita masih banyak menggunakan bahan bakar minyak yang kualitas buruk, Kualitas buruk. rendah. Ya, artinya saya mau bilang bahwa ada banyak level nih, ada banyak produk, ada banyak model minyak yang tersedia di pasaran ya. Betul, betul. Kita banyak mengkonsumsi yang buruk, yang kualitas minyaknya itu rendah. Dan ketika dia masuk dalam mesin, dia menghasilkan karbon yang punya kandungan yang lebih berat, yang lebih buruk daripada minyak yang lain. Oke. Gitu ya. Nah, artinya apa? Gaya hidup kita itu mengkonsumsi minyak saja ternyata beresiko, berdampak pada udara yang kita hirup. Jadi gitu. Jadi bayangkan saja kalau semua orang itu mengabaikan minyak kendaraan yang mereka pakai. Otomatis semua orang, kita semua ini akan mengkonsumsi udara atau menghirup udara yang tidak sehat. Jadi percuma sebenarnya kalau hanya saya yang bergaya hidup baik misalnya. Mbak Sukma, Mas Taufik, gaya hidupnya bagus semua nih. Pakai bensin, pakai Pertalite atau pakai Pertamax misalnya. Tapi banyak nih orang yang pakai premium gitu. Gitu kan? Artinya sama saja ketika yang gaya hidupnya sudah bagus tadi, tapi masih kalah banyak dengan gaya hidup yang buruk tadi, yang mengkonsumsi premium tadi, ya kita akan kalah. Artinya tetap saja indeks udara kita pasti akan semakin hari semakin menurun. Dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita dan generasi kita yang akan datang. Nah tentu yang saya juga mau pikirkan soal perubahan iklim, itu nanti akan kita banyak ngobrol. Bagaimana udara atau gaya hidup kita juga sedang mempengaruhi, sedang merubah iklim yang ada di dunia, terutama yang ada di kota kita sendiri. Yang ada di kota Makassar seperti itu ya. Baik, Tribuners tadi menarik dan mungkin sebenarnya kita akan mengupas lebih detail lagi gitu ya, apalagi mungkin di kota Makassar mungkin atau di Sulsel, daerah mana sih yang paling berpotensi menghasilkan tadi itu kayak polusi udara yang buruk dan segala macam. Tetapi kita akan mendengarkan dulu kali ya, mungkin dari Mas Taufik nih, dari Pertamina. Dari tadi diam-diam aja Tribuners ya, kalem ya kan. Orang nggak ketahuan dia ketawa atau marah. Tentu tuh. Pakai masker. Tapi pakai masker ini unik loh kan. Kalau misalnya kita senyum tetap ketahuan ya, karena senyum kan bukan datang dari mulut tapi dari hati. Oke. Matanya kan berbinar ya Tribuners. Oh iya, lagi bahagia. Nah sekarang saya mau dengarkan dari Mas Taufik dulu nih. Sedikit aja gitu Mas Taufik, karena kan kita akan akan lanjut sebentar sama Kamin, tapi dari Mas Taufik dulu, ada gambaran atau persentase ini di kota Makassar atau di Sulawesi Selatan seberapa banyak sih yang masih masyarakatnya yang konsumsinya masih menggunakan BBM yang tidak berkualitas, biar Tribuners tahu nih bahwa ternyata memang potensi sekali nih kota kita tercinta akan kedepannya akan memiliki lingkungan yang buruk yang tentunya berdampak kepada kesehatan kita, lingkungan kita dan sebagainya.
Ya, jadi terima kasih Sukma, Mas Amin, dan juga Tribuners sekalian. Jadi tadi menarik sih kalau saya bisa highlight dari apa yang disampaikan Mas Amin tadi, emang mungkin bisa dipasang hashtag kali ya. Keren itu ramah lingkungan. Jadi memang kita berupaya juga selama ini mengedukasi masyarakat, tetapi sebelum menjawab pertanyaan Sukma, mungkin kita jelaskan dulu ya apa varian jenis BBM kita yang ada gitu. Jadi kan kita ada dua tipe secara garis besar sebenarnya, untuk yang bahan bakar bermesin diesel dan juga bermesin non diesel, ataupun mungkin bisa kita kenal dengan bensin. Untuk yang diesel itu kita punya dari biosolar, Dexlite, kemudian terakhir tadi itu semakin tinggi nilai, kalau di diesel itu kita sebut nilai setannya, CETAN, ya, bukan setan. Nah, terus kemudian beralih ke bensin yang mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu kita ada premium dengan nilai oktan 88, kemudian Pertalite dengan nilai oktan 90, kemudian Pertamax nilai oktannya 92, dan terakhir paling tinggi itu Pertamax Turbo dengan nilai oktan 98. Di mana sebenarnya makin tinggi nilai oktannya itu makin bagus pembakaran dalam mesin, Sukma. Jadi Tribuners sekalian, kalau misalnya ngelihat nih mobil-mobil keluaran sekarang mungkin 2003 ke atas ya Mas Amin, itu sudah mencantumkan di belakang mobilnya itu tulisan oktan number minimalnya 92 gitu. Artinya sebenarnya secara regulasi global, kemudian teknologi yang dikeluarkan oleh dunia itu sudah menuntut mesin-mesin yang ada sekarang, kalau motor juga mungkin injeksi ya, itu menggunakan bahan bakar yang memang berspek tinggi. Kalau di dunia itu standarnya mungkin sudah dipakai Euro 4, itu setara dengan Pertamax gitu. Tetapi kita dalam hal ini menyediakan pilihan varian karena memang masih diberikan penugasan oleh pemerintah sekali lagi untuk menyediakan bahan bakar bersubsidi dengan jenis premium dengan nilai oktan 88. Walaupun sebenarnya kalau mau kita bedah dari perbedaan masing-masing varian tadi ya, di bensin ada 4 varian, itu memang premium kita bisa sampaikan di sini juga sudah dikutip banyak pakar dan juga mungkin ahli, bahwa memang kandungan timbalnya ini banyak di premium, dan itulah yang mungkin menyebabkan kualitas udaranya menurun ya. Nanti Mas Amin juga bisa mungkin menyampaikan seperti apa pengaruh timbal itu. Kemudian di samping itu juga menyerang kesehatan juga ternyata semua, dan juga yang panjang dia dapat mengakibatkan hipertensi, terus kemudian gangguan pernafasan, penyakit-penyakit kronis lainnya yang diakibatkan oleh emisi gas buang yang diproduksi dalam bentuk nitrogen NO dan juga CO itu karbon monoksida. Nah, kemudian karena ada timbalnya ini juga, penelitian terbaru itu bisa mengakibatkan ternyata menurunnya IQ nih. Kenapa bisa gitu? Karena adanya timbal yang kita hirup itu kemudian dia diikat oleh darah. Ketika diikat oleh darah, itu akan mengurangi kemampuan darah untuk mengikat oksigen karena kandungan timbalnya lebih besar. Nah, dari situlah mungkin kecerdasan bisa menurun gitu juga menurut penelitian para pakar. Nah, dari sisi kesehatan ya, mungkin kita seharusnya sih sekarang, apalagi di masa pandemi, itu lebih aware ke kualitas kesehatan kita masing-masing gitu. Kita harus lebih tanamkan lagi awareness. Kemudian kalau misalnya kita di jalan, di transportasi umum dan lain sebagainya menghirup dari BBM yang mungkin kurang sehat, itu juga bahaya juga, bukan buat diri kita, buat lingkungan sekitar maupun keluarga kita sebenarnya. Karena ya seperti halnya virus, kita akan membawa itu kemana-mana gitu. Nah, kemudian Pertalite ya, Pertalite itu tidak ada kandungan timbalnya sama sekali, at least dia lebih baik daripada premium. Dan kemudian ketika bicara naik lagi ke Pertamax, kemudian Pertamax Turbo itu emisi gas buang NO dan CO-nya yang dihasilkan memang sangat-sangat rendah sekali. Terus kemudian bicara tentang mesin juga ya, kalau misalnya tadi kaitannya dengan emisi gas buang yang mengakibatkan kualitas udara memburuk, itu
kalau misalnya kita menggunakan motor dengan teknologi injeksi, apalagi dengan keluaran yang sekarang mobil-mobil apa ya sebut merek ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Agia, ya. terus mungkin Ayla ataupun mungkin low cost green car yang lain-lain seperti mungkin Avanza dan lain-lain itu sudah membutuhkan spek yang tinggi minimal 92 ataupun 90 lah minimal. 90. Nah, ketika kita pakai BBM yang di bawahnya, itu pembakaran mesin akan tidak sempurna. Ketika pembakaran mesin tidak sempurna, gas buang yang dihasilkan semakin banyak gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita makan makanan nggak sehat, mungkin yang dibuang akan jauh lebih banyak daripada yang diserap untuk nutrisi tubuh kita sih analoginya. Seperti itu. Jadi kita dalam hal ini memberikan varian dan juga terus melakukan edukasi agar masyarakat itu lebih ramah lingkungan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, itu di Makassar itu memang kalau dari sisi konsumsi ya, kita lihat coba data konsumsi itu, konsumsi premiumnya memang lebih besar Sukma. Jadi 67% masyarakat Makassar itu menggunakan premium. Kemudian kalau kita tarik lagi ke Sulsel, itu 54% masih menggunakan premium. Artinya Sulsel dan Makassar ini lifestyle ya, kalau tadi kita bicara gaya hidup ramah lingkungannya, mungkin jika ditinjau dari sisi konsumsi BBM itu masih sangat kurang dibuktikan dengan data tadi Mas Amin. Jadi kita juga lewat kesempatan kali ini terus menerus kita ketemu orang dan berbagai macam event lainnya juga secara pribadi maupun korporasi menghimbau masyarakat, ayo lebih memikirkan masa depan kita. Benar yang tadi dibilang keren itu ramah lingkungan, karena secara korporasi sendiri kita juga menganut prinsip 3P ya, atau 3P, people, profit, dan planet, dan itu kita junjung terus beriringan. Dan kita sebenarnya dari sisi regulasi juga yang terkait lingkungan, nanti mungkin Mas Amin bisa lebih menambahkan, memang sudah diinstruksikan untuk menggunakan atau menyediakan BBM yang ramah lingkungan. Tetapi balik lagi ke animo dari masyarakat itu. Betul. Apabila memang masyarakat itu menghendaki porsi BBM ramah lingkungan yang lebih besar, itu akan kita sediakan seperti itu, karena memang tidak serta-merta juga kita bisa menghapus BBM yang subsidi karena masih dalam penugasan pemerintah. Tetapi sebenarnya kita kalau melihat ke kondisi global ya, mungkin juga Mas Amin paham tentang ini. Di dunia itu hanya 7 negara tersisa yang masih menggunakan BBM setara dengan premium dengan nilai oktan 88. Di negara-negara lain selain Indonesia itu ada Bangladesh, mungkin terus Uzbekistan, dan negara-negara lain yang kalau kita lihat GDP-nya itu memang dia tergolong negara miskin lah. Indonesia ini termasuk lebih jauh kaya daripada negara-negara yang saya sebutkan tadi, tapi ya itu seharusnya dunia aja sudah meninggalkan BBM sekelas premium. Mereka malah sekarang standarnya Euro 4 atau Pertamax gitu, karena memang pabrikan-pabrikan mobil dan motor juga sudah mengeluarkan mesin dengan spek yang standar Euro 4 atau Pertamax gitu. Oke, baik Tribuners, jelas ya. Dan kalau kita lihat ternyata memang di Sulawesi Selatan tuh memang masih banyak sekali konsumsi untuk premiumnya ya, 67%. Dan sebelum kita lanjut lagi, sebelum kita tahu, mungkin nanti kami akan menjelaskan secara detail dan menyampaikan nih di Kota Makassar sendiri tuh di mana yang paling banyak potensi untuk menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, polusi udara dan segala macam. Tahan dulu, kita akan jeda dulu sejenak.
bisa menggunakan My Pertamina. Apakah Mbak ingin menggunakan My Pertamina? Pasti dong, Mas. Penggunaan aplikasi My Pertamina diizinkan penggunaannya selama proses transaksi dilakukan dalam kendaraan. Operator akan membawa QR Code untuk di-scan ke dalam kendaraan. Penggunaan perangkat elektronik sebagai alat transaksi digital di SPBU diizinkan penggunaannya di luar area berbahaya. Area berbahaya yang dimaksud adalah zona 1 dan zona 2. Untuk kendaraan beroda 2, disediakan transaction standpoint yang ditempatkan di luar area berbahaya. Bayar dengan My Pertamina praktis. Transaksi dengan My Pertamina cepat, lancar, dan aman. Selamat siang, Mbak. Di SPBU ini bisa menggunakan My Pertamina. Apakah Mbak ingin menggunakan My Pertamina? Pasti dong, Mas. Penggunaan aplikasi My Pertamina diizinkan penggunaannya selama proses transaksi dilakukan dalam kendaraan. Operator akan membawa QR Code untuk di-scan ke dalam kendaraan. Penggunaan perangkat elektronik sebagai alat transaksi digital di SPBU diizinkan penggunaannya di luar area berbahaya. Area berbahaya yang dimaksud adalah zona 1 dan zona 2. Untuk kendaraan beroda 2, disediakan transaction standpoint yang ditempatkan di luar area berbahaya. Bayar dengan My Pertamina praktis. Transaksi dengan My Pertamina cepat, lancar, dan aman. Oke, Tribuners, jadi sekali lagi ya, keren itu ramah lingkungan. Dan saya ke Kak Amin dulu nih, sepertinya tadi kalau Mas Taufik nih sudah banyak menjelaskan perbandingan-perbandingan dari produk-produknya ya, dari Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Sekarang sebelum kita mendengarkan lebih detail lagi ya, mungkin juga bentar bisa dipaparkan tuh Mas bagaimana perbandingannya di Mor 7 sendiri seperti apa. Tapi khusus di Kota Makassar dulu nih, kita ingin mendengarkan dari Kak Amin sebenarnya. Karena dia adalah daerah ekonomi, pergerakan ekonomi lebih tinggi di Kota Makassar ketimbang daerah lain. Ya. Nah, tapi kalau dilihat sebenarnya begini, kalau kita lihat kondisi udara di masa sebelum pandemi dengan saat ini lebih buruk masa pandemi. Loh, kok bukan orang lebih banyak di rumah Karena aja? kan sedang nih. Oke. Jadi kan itu tadi ketika aktivitas ekonomi berkembang, tapi konsumsi minyak kendaraan kita atau bahan bakar kendaraan kita itu dengan oktan tadi bahasanya oktan yang tinggi, gitu ya. Oktan yang rendah, maaf. Oktan rendah otomatis dia akan menimbulkan menghasilkan polusi yang lebih buruk gitu. Jadi kenapa sekarang relatif lebih baik? Itu karena memang pergerakan mulai menurun. Nah, tetapi sebenarnya artinya ke depan ketika pandemi ini tidak selesai, ketika pandemi ini selesai, lalu gaya hidup kita masih buruk, nah indeks udara kita bisa naik lagi tuh ke angka yang bisa mengalami menuju buruk tuh. Kan baik, sedang gitu ya, bisa naik lagi tuh. Nah makanya saya kira cocok kalau memang momentum pandemi ini juga bisa dijadikan momentum untuk mengajak publik ya, untuk mulai berpikir atau mulai merubah sikap dia atau merubah gaya konsumsi mereka ke BBM yang lebih ramah lingkungan, ke BBM yang oktannya lebih tinggi ketimbang yang lain. Betul. Konkretnya saya langsung bilang saja, beralih ke Pertamax dan yang begitu-begituan. Itu kan produk soalnya kan. Jadi ke bahan bakar yang lebih rendah karbonnya gitu. Lebih rendah menimbulkan rendah emisinya. Itu yang saya bilang. Nah, kalau kita lihat sekarang ke depannya otomatis industri tentu masih memberi kontribusi Yang gitu besar ya. Masih besar. Tapi pasti juga kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan di jalanan, aktivitas kendaraan juga itu berkontribusi besar gitu ya. Jadi tidak bisa sebenarnya
keliru juga kalau kita membanding-bandingkan gitu loh. Nggak apple to Apakah apple. apple to apple antara industri atau kendaraan bermotor itu Iya. kurang tepat juga, atau di daerah Pemukiman pemukiman dan lain sebagainya. Karena ketiga hal ini memang kontributor gitu. Nah, yang mana nih yang mau kita tekan gitu kan? Yang mana yang mau kita ubah? Apakah industri pasti juga sudah mendorong, kita sedang mendorong industri itu ramah lingkungan juga. Salah satunya menggunakan pembakaran energi yang sustainable, energi yang ramah lingkungan gitu, yang berkelanjutan. Nah, sekarang teman-teman atau para pengguna kendaraan juga perlu nih diedukasi, diberitahu bahwa ternyata kita juga punya kontribusi nih. Kita juga punya cara, kita bisa menjadi penyebab ketika gaya hidup kita buruk gitu. Gaya hidup kita atau cara atau konsumsi bahan bakar kendaraan kita itu tidak ramah lingkungan gitu. Nah, makanya memang salah satunya misalnya kalau kami di kantor itu sudah mulai menghimbau ya, bahkan sudah mulai sudah jelas sudah beralih gitu kita. Sudah move on gitu. Sudah move on ya, sudah teman-teman walaupun dominan menggunakan kendaraan roda 2, tapi kita sudah lebih mendorong penggunaan bahan bakar minyak yang oktannya lebih tinggi gitu ya, atau mereknya mungkin Pertalite lah gitu. Kita sudah naik satu level lah ke produk itu, ke jenis BBM itu. Nah, kita sudah meninggalkan jenis premium gitu. Nah, tapi begini Mbak Sukma, Mas Taufik, kalau kita hanya walhi saja yang merubah gaya hidupnya, gitu ya. Kalau cuma Mbak Sukma saja yang merubah konsumsi atau merubah minyak kendaraannya gitu, atau jenis bensin kendaraannya, maka ya nggak ada perubahan apa-apa. Susah ya. Sama saja nanti setelah pandemi pergerakan ekonomi kembali normal dan makin besar, ya indeks udara kita juga makin buruk. Kita lagi-lagi hirup udara yang tidak sehat. Mumpung masih pandemi harus dibiasakan gaya hidupnya. Ya. Nah itu Kak. Dan tadi yang lupa disampaikan Mas Taufik itu kanker. Kita bisa kanker paru-paru kalau polusi udara kita itu diselimuti polutan. Nah, itu kita bisa mengidap penyakit kanker paru-paru. Dan siapa yang mau mengidap penyakit itu? Kita masa mau meninggalkan atau mau mewariskan bumi ini, kota Makassar, daerah Sulawesi Selatan ini dengan udara yang tidak sehat? Itu menurut saya tidak cocok. Nah, maka dari itu saya kira, ayo kita mulai beralih, gitu, mulai memikirkan lingkungan hidup yang lebih sehat di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, soal Makassar ini, pergerakan manusia yang lebih banyak atau aktivitas manusia yang banyak juga kan, kalau dilihat dari presentasi tadi 67%. 60-70%. Mungkin oke lah, kita akan hitung berapa persen pekerja swasta dan berapa persen pekerja negara gitu, pekerja pemerintah. Nah, saya tidak punya data tentu saja karena kita bukan sensus penduduk ya, kita bukan BPS. Itu data BPS ya. Kita bukan BPS. Tapi melihat angka itu kelihatannya para pegawai negeri kita juga masih menggunakan premium gitu loh. Jadi yang harusnya memberikan contoh teladan. Seharusnya mereka yang memperlihatkan atau memberi tauladan bagi rakyat biasa atau masyarakat pada umumnya untuk menggunakan jenis BBM yang lebih bagus gitu, atau dengan oktan yang lebih tinggi gitu. Bukan malah dia yang harusnya menggunakan premium gitu. Karena mungkin pendekatannya lain ya. Pendekatannya, kalau saya melihat pendekatannya ke lingkungan hidup. Kelihatannya memang mereka abai terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu memang sekali lagi mungkin sebenarnya himbauan keras ini ya, atau ajakan keras ke teman-teman pegawai negeri lah ya, untuk sudahlah kita beralih lah dari premium ke Pertalite atau ke Pertamax gitu, supaya udara kita juga makin hari makin sehat, makin baik gitu. Biarkan premium ini berikanlah ke rakyat masyarakat kita ya. Tepat sasaran. Iya, biar tepat sasaran, biar masyarakat
pengguna apa yang mobilisasi pangan gitu. Nah, itu yang lebih tepat menggunakan kendaraan lebih tepat menggunakan jenis BBM seperti itu. Nah, tapi kalau ekonomi kita makin baik pula, saya berharap para pedagang-pedagang yang sudah naik kelas ini sudah pindah juga harusnya, sehingga udara kita, jenis BBM kita sudah bagus dan udara sehat udara di Kota Makassar juga makin baik gitu. Nah, mengingat saya tapi kita mulai juga dari kelompok-kelompok anak muda gitu ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak yang anak-anak milenial atau anak-anak yang mulai kalau bahasa terbaru sekarang Gen Z ya, Generasi Z Generasi Z ya, Gen Z ya. Nah, itu juga saya kira penting untuk kita ajak berpikir dan bersikap ramah lingkungan, bertindak ramah lingkungan. Paling sederhananya dengan dengan menggunakan jenis BBM yang oktannya lebih tinggi. Betul. Atau lebih konkretnya sudah meninggalkan premium dan beralih ke jenis BBM yang lebih bagus gitu. Ya. Jadi Tribuners dan mungkin juga ini sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa memang kalau di Makassar, Sulsel tetap tinggi gitu loh konsumsi untuk premium, karena memang masih dijual di SPBU dan segala macam, Mas Taufik. Tapi kan kalau sesuai dengan aturan pemerintah juga mungkin untuk undang-undangnya berapa dan segala macam, Mas Taufik lebih lihat itu ya. Sebenarnya memang ini kan kalau kenapa ada premium, kenapa masih dijual, karena itu ada sasarannya kan untuk masyarakat ke bawah gitu ya, tadi yang disampaikan sama Kak Amin seperti itu ya. Jadinya sampai sekarang kalau dari 67% dari jumlah masyarakat Sulsel Makassar, wah sepertinya memang tidak sesuai peruntukannya. Ada yang memang mereka sudah harusnya kayak tadi ASN dan segala macam, yang penghasilannya bagus ya kan, ekonominya bagus, tetapi tetap tidak mau beralih. Intinya gini, kalau anak-anak kalau para ASN ini atau PNS ini, usulanku apa ya, malah saya minta ketegasan pemerintah lah. Wali kotanya, wali kota kita, gubernur kita ya, untuk menekankan atau menghimbau atau kalau perlu keluarkan surat edaran gitu loh. Surat edaran untuk menggunakan jenis BBM yang oktannya lebih tinggi gitu lebih ya, bagus. sesuai dengan pendapatan misalnya gitu. Atau ya karena kan kebanyakan yang pengguna kendaraan bermobil ini kan pegawai negeri ya, dengan kelompok orang-orang swasta yang memang punya job atau job deskripsi yang lebih maju, yang lebih tinggi ya ketimbang pekerjaan lainnya. Nah, makanya saya kira kalau ASN kita biasanya kan lebih tunduk sama atasannya gitu ya. Nah, kalau saya memang harus ada kolaborasi gitu. Semua pihak nih, dari Walhi, mungkin dari Pertamina, dan serta ada regulasi khusus nih yang dibuat oleh saya nggak tahu ya, mungkin. Pertamina kan palingan hanya menyediakan. Betul. Dan hanya bisa mengajak orang gitu. Walhi pun gitu kan. Kita nggak punya otoritas nih untuk pengaruhi, untuk desak orang, perintah orang untuk beralih. Yang bisa adalah pemerintah. Nah, saya kira mudah-mudahan ya diskusi kita ini, obrolan virtual ini disaksikan oleh Pak Wali gitu ya. Saya harapnya Pak Wali bisa keluarkan edaran lah gitu. Betul. Untuk para ASN, paling tidak yang punya kendaraan ASN lah gitu, untuk sudah beralih ke minyak pertalite gitu. Langsung saja konkret jenis BBM-nya kan. Gitu. Biarkan premium itu disediakan untuk rakyat, memang untuk masyarakat yang kelas ekonomi rendah gitu ya. Betul. Nah, gitu maksudnya. Pemerintah di level provinsi juga begitu, di kabupaten-kabupaten juga begitu ya. Jadi harus ada kesadaran lah, awareness, betul. Harus ada kesadaran pemerintah juga ini sebenarnya, supaya meminta atau memerintahkan staf-stafnya untuk beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Betul. Gitu. Karena Tribuners di rumah mungkin ya, ketika hanya Walhi, hanya Pertamina yang gencar melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat dan segala macam, ibaratnya kan kalau kita tahu ya, masuk telinga kiri keluar lagi nih telinga kanan. Ketika masuk SPBU tetap cari yang premium meskipun antriannya panjang sekali ke belakang ya.
Kan seperti itu, jadinya memang harus ada regulasi sih dari pemerintah setempat. Yap, mungkin regulasi kurang asik. Edaran lah. Edaran langsung ya. Jadi kalau biar yang lebih- ditemukan ASN yang ditemukan mobilnya ada di SPBU, ada di apa tuh istilahnya Mas Taufik, di depan yang premium. Dispenser. Dispenser. Dispenser itu bukan Iya. di tempat pengisian premium, nah itu langsung diberi sanksi. Betul. Gitu aja. Itu malah konkret, jadi tegas. Jadi yang lain ke depan, jadi yang lain-lain juga akan ikut gitu. Sembari kita juga teman-teman mungkin sedang mengajak kelompok kaula muda ini untuk juga mulai berpikir atau mulai beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Oke. Karena kalau kita masih, sekali jujur saja, kalau angka 67% itu masih tinggi, masih begitu sampai tahun depan atau sampai seterusnya, sangat beresiko bagi udara kita, bagi keselamatan hidup kita ini, terutama bagi pernapasan kita ya, bagi udara kita. Sebaiknya memang sudah mulai kita pikirkan matang-matang ini. Betul. Harus betul-betul ambil langkah yang extraordinary kita ini, Mbak Sukma, teman-teman, untuk bisa mengubah dan memperbaiki, melindungi udara kita ini agar tidak kotor dari Benar polusi. sekali. Baik, Tribuners, sekarang kita ke Mas Taufik lagi ya. Tadi diam-diam lagi. Seperti biasanya Mas Taufik kalem ya kalau misalnya lagi mendengarkan, kalem aja seperti itu. Mungkin banyak sekali yang ingin disampaikan kepada para Tribuners. Nggak, dia lagi senyum itu. Lagi senyum padahal ya, tapi tidak kelihatan karena Jadi ngulangin scene 1 tadi. Iya, ada yang ingin disampaikan kepada Tribuners semuanya. Baik, kalau tadi kita lihat nih, mungkin Mas Taufik punya perbandingan atau mungkin datanya gitu loh. Di MOR 7 itu sebenarnya apakah memang kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tertinggi konsumsi premiumnya atau seperti apa? Kira-kira dan apa yang menjadi kendala sampai seperti itu? Ya, ini diskusinya bagus ya, artinya kita sudah mulai resah lah sebenarnya. Resah dan gelisah. Nah, kalau mencermati sebenarnya kita kembali lagi ke regulasi. Yang pertama, memang kita masih ditugaskan untuk menyediakan premium. Selama itu juga mungkin selama belum dicabut, ya premium tetap masih ada. Yang kedua, sebenarnya ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 41 tahun 2007. Nanti Tribuners sekalian bisa cek ya. Jadi itu memang kita sudah diharuskan menggunakan bahan bakar standar sebenarnya dengan nilai oktan 91 yang tertera di situ. Tapi kita ya paling dekat dengan premium ya Pertalite lah yang sekarang ada itu dengan nilai oktan 90 gitu, karena setelah itu mungkin ada Pertamax dengan nilai oktan 92. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah melaksanakan sejak tahun 2007 ini kampanye mulai dari Jawa, Madura, Bali sampai sekarang itu mungkin proporsi penggunaan premium di sana bisa berkisar antara mungkin 20%, di bawah 20% gitu Mbak. Jawa, Madura, premium sisa dan Bali. 20%. Iya, sisanya sudah beralih menggunakan Pertalite. Bahkan di beberapa SPBU di Jawa itu ya mungkin tinggal tersisa yang paling rendah premium gitu. Pertalite, maaf. Pertalite. Karena mungkin masyarakat di sekitarnya sudah menghendaki bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian kita Jawa, Madura, Bali sudah selesai di situ, terus kemudian geser lagi ke Manado nih, yang mungkin tetangganya Makassar ya, yang paling dekat Makassar dan Manado, dan juga mungkin Palu dan juga Kendari. Kita kupas di Manado itu penggunaan Pertamax-nya itu sudah sampai 23%. Pertamax. Jadi memang masyarakat di sana lebih aware. Ini mungkin nggak bisa dikaitkan dengan jumlah penduduk ya, karena pasti jumlah SPBU di suatu tempat itu menyesuaikan juga dengan jumlah penduduk. Jadi sebenarnya perbandingannya persentase ini mendekati apple to apple lah. Nah, kemudian kalau di Kendari sendiri pengguna premiumnya sudah tinggal 30%. Jadi malah Pertalite-nya yang di sana kebalikannya di Makassar 67 sampai 69% Mas Amin. Jadi sebenarnya kita ya Makassar yang mungkin kota besar menjadi barometer lah di Indonesia Hub Timur. Indonesia Timur. Nah,
seharusnya bisa lebih hebat daripada kota Manado dan kota Kendari yang saya sebutkan tadi. Mereka saja sudah bisa beralih kok, kenapa kita belum bisa gitu. Sebagai hub di Indonesia Timur Nah, gitu ya. terus tadi Mereka Mas Amin lebih cerita tentang upaya pemerintah ya. Mungkin di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi memang upaya pemerintahnya getol di situ. Bahkan mereka sudah mengeluarkan dukungan dalam bentuk surat tertulis. Kemarin yang terbaru itu Gubernur Sulawesi Utara juga malah mengeluarkan dukungan tertulis, dan sekarang yang terakhir Gorontalo ya kemarin juga sudah, itu tentang penggunaan BBM yang ramah lingkungan, diperbesar porsinya untuk masyarakat. Artinya pemerintah daerah nggak mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa dukungan masyarakat. Artinya kita juga di sini mengharapkan dukungan masyarakat yang sebesar-besarnya, seluruh elemen, seluruh stakeholder. Ayo kita dorong lah tadi pergeseran konsumsinya bisa ke BBM yang lebih ramah lingkungan, agar mungkin pemerintah juga tergerak. Dan sebenarnya kami juga kemarin sudah silaturahim ya kepada Pak Gubernur, kemudian juga Pak Wali Kota pada pas hari pertama kerja kemarin hari Senin. Melalui momen tersebut juga beliau menyampaikan dukungannya juga. Mungkin juga kita harapkan nggak lama lagi sih Makassar bisa mengurangi konsumsi BBM yang tidak ramah lingkungan agar beralih ke BBM sekelas Pertalite dan juga Pertamax gitu. Nah, bicara mungkin tentang animo masyarakat ya, itu mungkin tidak lepas dari kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Wali. Orang itu secara psikologis dia paling senang kalau ada diskon atau potongan harga. Ada promo. Tapi paling berat kalau udah harganya naik berapa perak aja, mungkin juga itu juga jadi tantangan gitu. Nah, tetapi kita dapat fenomena yang menarik ya di Makassar ini. Itu sebenarnya ketika mereka ngelihat di SPBU mungkin beli premium itu ngantri, mereka malah milih beli ke pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu Rp10.000, tapi tetap dapatnya kualitasnya premium yang dibeli. Jadi kenapa nggak geser aja ke yang lebih dekat di SPBU, ada Pertalite dengan harga 7.850, kualitasnya jauh lebih terjamin atau lebih ramah lingkungan daripada yang di pengecer. 10.000 dapat premium, kualitasnya di bawah, mending kita yang beli yang 7.000 aja di SPBU. Nah, sebenarnya di kota Gorontalo, Manado dan juga Kendari tadi sudah menerapkan seperti itu ya, cuman kita kok masih lebih seneng nih beli di pengecer. Jadi artinya fenomena ini kalau kita tanggapi positif, artinya secara daya beli masyarakat itu sebenarnya mereka sanggup kok beli bahan bakar yang lebih mahal, dan malah kita tawarkan kualitas yang lebih maksimal gitu. Dan kalau misalnya ditinjau dari segi ekonomi ya, ini kalau kita bicaranya jangka panjang, kalau kita beli BBM harga 6.450 sesaat, tapi mungkin nanti lebih sering masuk bengkel, kemudian tadi terkena penyakit yang saya sebutkan dan Mas Amin sebutin tadi, malah dampak ekonominya lebih lebih berada di belakang gitu loh. Kita lebih banyak mengeluarkan ongkos untuk kesehatan dan juga untuk ke bengkel. Mending kita pakai yang lebih mahal sedikit, tetapi kita tidak mengeluarkan ongkos yang lebih banyak di kemudian hari. Dan secara daya beli sebenarnya masyarakat Makassar juga mampu, dibuktikan dengan fenomena tadi. Nah, tinggal balik lagi nih ke kita gitu. Kita tentunya akan terus mengedukasi dan melakukan sosialisasi ya dalam bentuk tadi kalau bicara potongan harga, kita akan memberikan promo seperti di bulan ini sih kita berikan promo lebih hemat Rp300 ketika transaksi pakai My Pertamina, selain mendukung gerakan nasional non tunai, dan juga di pandemi ini kan kita menghindari kontak langsung melalui uang cash, jadi promo itu diberikan melalui aplikasi. Nah, kemudian di kota Manado itu karena proporsi premiumnya lebih sedikit atau tadi di bawah 30%, jadi kita berikan apresiasi dan hadiah berupa promo potongan harga Pertalite setara harga premium. Jadi kita tujuannya memberikan experience atau pengalaman berkendara masyarakat yang lebih besar, dengan ibaratnya ini kita udah banting harga nih kalau misalnya toko ya, kita udah banting harga sekali, itu juga biaya dari
kami sendiri, perusahaan sendiri tidak melibatkan dari negara karena bahan bakarnya non subsidi ya, Pertalite. Jadi kita berikan seharga premium untuk angkot, kemudian kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, di sini bentor ya, terus ojek online yang mungkin mereka sebenarnya kan dalam tanda kutip lebih berhak seharusnya mendapatkan subsidi seperti itu. Nah, maksud mah apa? BBM-nya apa? Kalau saya Pertamax dong. Biasa sih. Iya, karena motor kan awal beli motor pertama kan pasti disampaikan sama di dealernya juga. Kalau misalnya kan ada tuh kodenya di pas buka apa sih namanya yang Bekasi, emang ada kendaraan non timbal dan segala macam. Saya kalau saya jujur masih Pertalite. Kalau saya Pertamax saya pakainya. Mau lihat struknya? Saya nggak pakai struk, pakainya Gonta. Tapi paling nggak udah beralih ya? Sudah ya. Dari awal sih memang karena itu tadi takutnya malah sering masuk bengkel yang ketakutannya di situ. Betul. Takutnya di situ dan justru akan mengeluarkan lebih banyak biaya juga dan segala macam. Tapi gonta-ganti lah Pertamax, Pertalite, yang penting memang takut pakai premium karena himbauan dari awal beli motor itu. Dan Tribuners sebenarnya kalau menarik sih tadi disampaikan sama Mas Taufik ya, ternyata banyak masyarakat yang takut beli BBM di SPBU karena mungkin antri dan segala macam ya untuk di premiumnya, tapi kemudian memilih untuk beli di pengecer yang harganya lebih mahal tetapi kualitasnya sama yang antri tadi. Ya itu tadi yang mengandung timbal dan segala macam. Mindsetnya masyarakat juga sebenarnya yang perlu diubah sih. Kita perlu diedukasi dan segala macam, tapi kayak susah. Itu masuk di kepala tadi. Masuk di kepala atas suku saya. Antri panjang. Betul. Ada yang kostum 7.800 kira-kira gitu. Pergi di eceran. Di eceran dan ternyata harganya lebih mahal dan itu jumlahnya sedikit loh. Perasaan kayak kan kalau sudah di botolan kualitasnya juga kita nggak tahu. Betul. Berarti memang mungkin informasi yang lemah saya rasa. Jadi, tapi saya sekali lagi dalam konteks lingkungan, Mas Sukma. Saya konteks lingkungan, Mas Aruf. Sekali memang BBM yang tinggi oktan itu lebih, itu konkretnya ya, itu lebih menurunkan resiko polusi terhadap udara kita. Ya. Jadi dengan menggunakan dengan menggunakan BBM yang ramah lingkungan, yang bukan premium, yang gitu bukan, ya, itu kita sudah berkontribusi, sudah menyumbangkan, sudah mewariskan lah udara sehat bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Betul kata, saya kira juga saya setuju bahwa kita jangan hanya pikirkan diri kita, pikirkan orang lain, pikirkan keluarga kita. Nah, dengan begitu kita akan hidup berdampingan dengan alam dan alam juga akan menyambung hidup kita. Jadinya juga alam juga akan menjaga kita gitu ya. Kalau alam murka salah kalau misalnya si pengada bensin tidak menyediakan itu keliru itu. Tapi kalau kita disediakan varian dan memang bisa kita konsumsi, kenapa kita harus mengambil yang milik orang gitu, hak orang. Itu juga saya kira betul. Artinya kita sudah rampas hak orang, lalu kita buat udara kita kotor, penuh polusi. Nah, itu saya kira pelajaran berharga atau saya pesan moral atau pesan buat seluruh pendengar penonton kita sore ini. Saya rasa memang itu bagaimana kita mulai harus aware lah, sadar. Jadi dengan mengkonsumsi BBM minyak buat kendaraan kita sudah menolong orang lain gitu, menolong haknya, tidak mengambil hak orang lain dan menolong orang untuk menghirup udara yang segar, yang sehat. Karena memang seringkali kan ada yang mau isi BBM di SPBU tapi karena premium sampai habis dan segala macam, kan itu tadi jadi dipakai atau dikonsumsi oleh mereka yang sebenarnya mampu untuk membeli Pertalite, Pertamax dan juga Pertamax Turbo ya. Jadi merampas hak lah, dan itu tidak keren. Tidak keren. Tentunya tidak keren. Baik, Tribuners, sebenarnya kita ingin diskusi lebih panjang dan detail, tapi kan juga mengingat waktu nih. Sekarang mungkin sebagai closing statement dari Kak Amin dulu sebelum Mas Taufik. Sebenarnya sejauh ini upayanya Walhi sendiri untuk
menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, tetap terjaga tuh seperti apa sih? Kita memang dari diri sendiri dulu ya. Walhi dari diri sendiri, dari lingkungannya. Jadi Walhi 100% semua staf Walhi, motor-motor yang sering parkir di Walhi itu semua itu tidak lagi menggunakan premium. Oke. Itu saya bisa jamin itu. Nah, tapi saya juga tidak bisa tentunya daya pengaruh saya tidak kuat kan ke tempat lain, ke komunitas lain gitu. Nah, makanya tapi saya mungkin bisa mengajak banyak pihak termasuk anak-anak muda, terus pemerintah ya, kepala-kepala daerah itu untuk tegas gitu. Tegas demi udara yang sehat, demi udara yang baik di daerah kita, di kota kita. Ayo juga bertindak gitu. Tindakannya jangan sekedar menghimbau, karena kepala daerah itu tidak bisa semata menghimbau. Harus tegas, keluarkan surat edaran buat seluruh staf-stafnya untuk segera beralih. Ya. Gitu ya, Itu untuk udara dulu, kita yang lebih baik. Itu langkah konkret saya, yang sudah kita lakukan. Menanam pohon termasuk tetap penghijauan dan segala macam. Soal itu iya gitu kan. Okay. Soal itu iya, itu sebagai mitigasi. Jadi itu sebagai mitigasi. Jadi begini, sebanyak apapun juga pohon kita tanam, tetapi gaya hidup kita di kota tidak berubah, tetap tidak balance gitu. Malah yang berbagi gaya hidup kita berubah, menggunakan energi yang ramah lingkungan, menggunakan bahan bakar yang tinggi oktannya supaya emisinya rendah gitu ya. Lalu kita tanam pohon di sekitar gitu ya. Nah, itu kan malah memperbaiki gitu. Jadi yang sekarang di desa saya menanam pohon, di kota saya himbau orang-orang untuk tidak lagi menggunakan premium. Jadi saya terakhir sekali mungkin sebelum Iya, betul. Kalau sanggup beli Pertalite atau jauh usah premium. Kalau bisa jadi kalau gitu bisa aja Ki. Kalau ada Juwanta. Lebih banyak uang Kopita. Iya. Kalau ada Juwanta atau kalau enggak miskin Jaki, kalau ASN Jaki. Betul. Kalau karyawan swasta yang gaji 3 jutaan jadi 4 jutaan, jangan lagi ambil premium. Betul. Kasih kami itu premium masyarakat kita, kasihan toh. Yang memang tidak teman-teman, mampu, betul. Anda semua teman-teman karyawan swasta, ayo beralih juga ke Pertalite atau Pertamax. Itu aja sebenarnya saya himbauan saya. Simpel sebenarnya Tribuners ya. Jangan kalah dengan staf Walhi gitu. Iya. Kalau dari Mas Taufik nih sebagai closing statement mungkin, kalau kita lihat emang upayanya selama ini kan juga sudah besar ya, gencar sekali di sosial media dan segala macam untuk mengajak mereka ayo deh kita mulai beralih. Karena kenapa kalau yang masih Tribuners yang masih mempertanyakan ya, kenapa memangnya premium tidak ditarik saja dari SPBU? Kan itu ada peruntukannya ya, itu kan juga subsidi pemerintah, itu kan juga sesuai dengan anjurannya pemerintah memang diperuntukkan untuk mereka yang ekonominya rendah, menengah ke bawah dan segala macam. Tetapi kalau kemudian sudah mampu ya, kenapa harus masih merampas haknya orang ya, seperti tadi Kamen sampaikan. Nah, untuk Mas Taufik mungkin sebagai closing statement, selain upaya-upaya besar yang dilakukan, apalagi ini yang ditambahkan biar Tribuners di rumah semakin teredukasi dan akhirnya memilih, duh saya malu kalau masih merampas hak orang. Ya. Tadi sebenarnya kita udah dapat banyak hashtag ya dari obrolan ya, betul, ini. Banyak yang sekali. Pertama, keren itu ramah lingkungan. Ayo beralih gunakan bahan bakar yang lebih berkualitas, minimal Pertalite lah. Yang kedua, jangan merampas hak orang. Ini saya cuma ngulangin apa yang disampaikan Mas Amin. Menyimpulkan. Terus kemudian yang ketiga itu kita mengajak ya seluruh elemen masyarakat, termasuk Walhi dan juga pemerintah daerah untuk lebih bisa mengeluarkan mungkin kebijakan atau apapun yang kita bisa lah untuk mendukung lingkungan yang lebih sehat. Pertamina sudah mungkin melakukan berbagai macam sosialisasi, edukasi dan juga promo untuk mendukung itu, dan ya mari kita wujudkan lingkungan yang lebih sehat lagi untuk diri kita, untuk keluarga kita, kalau bukan dari kita siapa lagi, melalui penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.
gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Ayo move on ke Pertalite. Move on, biar lebih keren, kece, dan tidak merampas hak orang. Baik, Tribuners, keren ya. Jadi sebenarnya kalau kita semuanya mendengarkan dengan baik tadi, baik yang disampaikan oleh Kamil ataupun Mas Taufik, itu sebenarnya sedikit apa ya? Kalau saya sih malu kalau misalnya terpukul lah harusnya. Terpukul kayak ditampar ya, karena masih sampai hari ini juga kita masih merampas haknya orang ya di tengah. Kita mengaku nih Kota Makassar sebagai hub Indonesia Timur, dan kita juga kalau kita melihat dari kalah sama kota-kota lain ya. Betul. Kalau kita lihat dari data-data kan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, itu ternyata perekonomian Makassar justru di atas nasional. Artinya luar biasa dari sisi ekonomi. Tapi kenapa ketika kita lihat dari segi konsumsi BBM-nya itu mereka lebih dominan menggunakan yang tidak berkualitas, kan tidak bisa makan seimbang, di tidak restoran, beres. bisa ngopi, dan Bisa beli kuota dan segala bisa beli kuota, harusnya beli BBM juga. Itu dia. Sebenarnya mungkin Tribuners sendiri di rumah sudah mulai mendapatkan gambaran lah ya. Dan saya sendiri mungkin juga ingin tetap mengulangi tadi ya, ini hashtag yang disampaikan oleh Kamil. Jadi keren itu ramah lingkungan dan jangan merampas hak orang lah ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan BBM yang berkualitas, berarti kita sudah tidak merampas haknya orang gitu. Dan buat Tribuners di rumah juga yang sudah nonton di Facebook, YouTube, banyak sekali. Kita tadi tidak sempat pertanyaan-pertanyaan. Tadi lebih ke dukungan-dukungan sih, tapi mudah-mudahan yang gabung di sini memang benar-benar merealisasikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang juga peduli, orang-orang yang memang sangat mencintai lingkungan dan ini berkontribusi untuk biar lingkungan kita, udara kita di Kota Makassar ini bagus, biar kita juga bangga gitu ya sebagai orang Makassar karena lingkungan tak bagus dan segala macam. Dan kalah dengan Manado. Itu dia kan. Jadi buat Tribuners di rumah tentunya juga kita akan ketemu lagi ya, mungkin di lain kesempatan dan sebagainya untuk bisa membahas ini lebih detail lagi. Dan semoga juga cepat-cepat sadar semuanya. Dan saya Sukmawati Ibrahim dan juga Taufik Kurniawan, Muhammad Al-Amin. dari grup band. Kita pamit dulu dan semoga bermanfaat ya. Dan ingat Ki untuk selalu pakai masker, jaga kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Amin. Amin. Kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Di SPBU ini bisa menggunakan My Pertamina. Apakah Mbak ingin menggunakan My Pertamina? Pasti dong Mas. Penggunaan aplikasi My Pertamina diizinkan penggunaannya selama proses transaksi dilakukan dalam kendaraan. Operator akan membawa QR Code untuk di-scan ke dalam kendaraan. Penggunaan perangkat elektronik sebagai alat transaksi digital di SPBU diizinkan penggunaannya di luar area berbahaya. Area berbahaya yang dimaksud adalah zona 1 dan zona 2. Untuk kendaraan beroda 2, disediakan transaction standpoint yang ditempatkan di luar area berbahaya. Bayar dengan My Pertamina praktis. Transaksi dengan My Pertamina cepat, lancar, dan aman.